Sebagai wajib pajak orang pribadi, karyawan maupun PNS, kewajiban pembayaran pajak penghasilan pasal 21 telah disetorkan pemberi kerja atau perusahaan ke kas negara yang dipotong dari gaji karyawan atau pegawai setiap bulannya. Oleh karena itulah, karyawan atau pegawai harus menyampaikan SPT tahunan pajaknya setahun sekali sebagai bukti bahwa dirinya sebagai wajib pajak pribadi telah memenuhi kewajiban pembayaran PPh 21 melalui perusahaan yang memotong PPh pasal 21 tersebut. Sebagai wajib pajak pribadi karyawan atau pegawai dengan penghasilan minimal atau lebih dari 60 juta rupiah setahun, maka formulir yang digunakan untuk lapor SPT pajak online adalah 1770S. Bagaimana cara lapor SPT pajak online tahunan pribadi melalui e-filing dan tahapan pengisian SPT tahunan 1770S ini? Kami akan menunjukkan caranya untuk Anda. Persiapan yang harus dilakukan oleh karyawan sebelum mengisi SPT 1770S online untuk lapor SPT tahunan PPh 21, yakni memiliki dokumen seperti berikut. Yang pertama, nomor NPWP. Hal pertama yang harus dimiliki wajib pajak pribadi sebelum melaporkan SPT tahunan, yakni punya NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Yang kedua, siapkan nomor e-FIN. Bagi yang belum memiliki nomor e-FIN atau Electronic Filing Identification Number, harus menjalani prosedur untuk mendapatkannya terlebih dahulu. e-FIN yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak digunakan untuk melakukan transaksi atau mengakses layanan elektronik Dijen Pajak seperti lapor SPT melalui e-filing. Bukti yang ketiga, bukti potong 1721A1 atau A2. Sebelum mengisi formulir 1770S, wajib pajak harus menyiapkan dokumen berikut. Yang pertama, bukti potong 1721A1. Bukti potong 1721A1 merupakan formulir untuk karyawan atau pegawai swasta yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, Anda harus meminta bukti potong 1721A1 ini kepada HRD perusahaan tempat Anda bekerja sebelum melaporkan SPT pajak online. Berikutnya, bukti potong 1721A2. Bukti potong ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang berstatus PNS atau pegawai negeri. Untuk formulir 1721A2 ini juga disediakan oleh instansi tempat kerja wajib pajak pegawai negeri ini. Berikutnya, bukti potong 17217. Bukti potong 17217 ini untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Ini biasanya wajib pajak selain sebagai karyawan juga melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Berikutnya, bukti potong PPh pasal 23. Bukti potong PPh 23 ini didapat jika wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. Berikutnya, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Bukti potong PPh 4 ayat 2 ini jika ada penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Berikutnya, dokumen yang dibutuhkan, daftar sumber-sumber penghasilan. Berikutnya, daftar harta yang dimiliki. Daftar harta yang dimiliki misalnya sertifikat tanah, bangunan, tabungan, dan utang yang masih berjalan. Berikutnya ialah jumlah keluarga yang masih dalam tanggungan. Kemudian, bukti pembayaran zakat atau sumbangan sosial lain. Kedua, cara mengisi SPT 1770S online. Berikut cara pengisian SPT tahunan 1770S online e-filing di DJP online. Yang pertama, masuk ke situs diponline.pajak.go.id atau e-filing.pajak.go.id. Yang kedua, login dengan memasukkan nomor NPWP dan password yang dibuat saat daftar akun DJP online. Yang ketiga,
Masukkan juga kode keamanan CAPTCHA, klik login. Yang keempat, setelah berhasil login, lalu pilih layanan e-filing, klik buat SPT. Yang kelima, selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SPT. Yang keenam, Anda tinggal mengikuti panduan pengisian e-filing seperti gambar di bawah ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pengisian formulir 1770S, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Contoh pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih opsi tidak jika tidak memiliki usaha sampingan ataupun pekerjaan bebas. Yang kedua, apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT, atau pisah harta? Klik opsi tidak jika memang tidak. Yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih opsi tidak. Jika jawaban sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770S dengan klik SPT 1770S. Yang ketujuh, pilih form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770S, maka pilih jawaban dengan bentuk formulir. Namun, jika Anda ingin dipandu bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban dengan panduan. Yang ke-8, jika memilih dengan panduan, klik SPT 170S dengan panduan. Yang ke-9, selanjutnya Anda tinggal melakukan pengisian e-filing 1770S. Caranya seperti berikut. Yang pertama, mulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, misalnya saja tahun 2020. Berikutnya status SPT. Untuk Anda yang baru pertama kali lapor pajak, maka pilih status SPT normal. Sedangkan Anda yang sudah pernah lapor pajak sebelumnya dan ingin ada pembetulan, maka pilih pembetulan. Lalu isi kolom ini pembetulnya yang keberapa. Yang ke-10, kemudian isi data SPT sesuai dengan formulir 1721 A1 dan A2 yang terdiri atas yang pertama, bagian A, pajak penghasilan, bagian B, pajak penghasilan, bagian C, pajak penghasilan, bagian D, pajak penghasilan. Kemudian klik berikutnya. Silakan isi daftar yang ke-12, silakan isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang tanggung pemerintah. Yang siapkan bukti potong pajak yang sudah disiapkan sebelumnya, tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Jangan lupa isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, perusahaan pemotong PPh 21, nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Yang ke-13, masuk ke bagian bukti potong baru. Yang pertama, bukti potong pajak 1721 A1 ditunjukkan bagi pegawai swasta. Yang kedua, bukti potong pajak 121 A2 untuk PNS. Anda tinggal masukkan saja sesuai kolomnya. Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21 di kolom jenis pajak. Kemudian isi NPWP pemberi kerja, perusahaan tempat kerja Anda bekerja atau bendahara. Kalau NPWP itu sudah benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom nama pemotong atau pemungut pajak. Isi nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Yang ke-14, setelah selesai, klik tombol. Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri jika ada. Misalnya penghasilan dari sewa kontrakan atau properti, bunga deposito, dan sumber lainnya. Klik langkah berikutnya. Silakan jawab pertanyaan dari apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika iya, sebutkan sumber penghasilannya. Kalau tidak, klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika ada. Contohnya, warisan,
hadiah, beasiswa, dan lainnya. Klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final. Kalau ada, klik tombol tambah lalu isi. Contohnya, hadiah undian senilai 20 juta rupiah telah dipotong PPh final 25%, berarti 5 juta rupiah. Lalu klik simpan. Klik langkah berikutnya. Selanjutnya, masukkan harta yang dimiliki saat ini dengan menjawab dahulu pertanyaan, apakah Anda memiliki harta? Jika ya, masukkan daftar harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Misalnya, mobil, isi kode harta, nama harta atau merek mobil, tahun membeli, harta saat membelinya, keterangan seperti plat nomor kendaraan atau nomor BPKB. Apabila Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-filing, dapat menampilkan lagi dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Klik langkah berikutnya. Tambahkan utang yang masih berjalan jika ada, misalnya sisa kredit mobil atau cicilan rumah. Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang, lalu klik simpan. Kalau sudah pernah melaporkan daftar utang di e-filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Isi berapa jumlah tanggungan anggota keluarga yang Anda miliki. Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-filing, Anda tinggal menampilkan kembali dengan klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika Anda anggota keluarga baru yang menjadi tanggungan, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah, isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Klik langkah berikutnya. Isi zakat atau sumbangan keagamaan yang pernah dibayarkan ke lembaga pengelolaan yang disahkan pemerintah, misalnya Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Klik langkah berikutnya. Isi lampiran soal status kewajiban perpajakan suami istri jika Anda sudah berumah tangga. Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal Anda sebagai kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Pilih kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan atau PH. Klik langkah berikutnya. Jika ada, isi pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan di luar negeri. Klik langkah berikutnya. Isi pembayaran PPh 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Jika tidak ada, kosongkan dan klik langkah berikutnya. Terima kasih. Baik, bersama saya Daniel akan menjelaskan perhitungan pajak penghasilan PPh. Di tahap ini, WP akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT berdasarkan data yang dimasukkan WP sebelumnya. Status SPT akan terlihat apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Nah, langkah selanjutnya ada tabel perhitungan pajak penghasilan PPh, yang di dalamnya termasuk yang pertama, jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Yang ketiga, penghasilan kena pajak. Yang keenam, 6 PPh terutang, yaitu tarif pasal 17 UU PPh. Yang ketujuh, jumlah PPh terutang. Yang kedelapan, PPh yang dipotong dipungut pihak lain, ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Yang kedelapan, PPh yang harus dibayar sendiri. Yang kesembilan, jumlah kredit pajak. Yang ke-10, nihil. Nah, itu adalah kolom yang ada pada perhitungan pajak penghasilan PPh. Nah, selanjutnya akan ditampilkan yaitu bagian yang pertama, jika status SPT kurang bayar, akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda belum melakukan pembayaran? Terus yang kedua, jika jawabannya belum, klik jawab belum.
Kalau sudah membayar, klik jawab sudah. Terus yang ketiga, kemudian masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau singkatannya NTPN dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran. Terus yang keempat, jika Anda tidak punya kewajiban PPh pasal 25, klik langkah berikutnya. Sesudah mengklik langkah berikutnya, masuk pada tahap selanjutnya itu konfirmasi. Anda akan mendapat pernyataan yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree, di mana akan muncul simulasi e-filing 1770S, yaitu berupa konfirmasi. Ketika Anda menyatakan setuju atau agree, maka langkah selanjutnya ialah muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi, yaitu di mana klik di sini untuk mengambil kode verifikasi. Yang kedua, beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi lewat email atau nomor ponsel. Terus yang ketiga, nanti akan ada pemberitahuan kode verifikasi yang dikirim ke email atau nomor ponsel Anda yang terdaftar. Yang keempat, cek email atau ponsel dan masukkan kode verifikasi yang dikirim tersebut ke kolom SPT. Terus yang terakhir, klik kirim SPT. SPT yang sudah terkirim, lalu cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik atau BPE yang disingkat. SPT pajak online Anda. Dengan begitu, pengisian dan pelaporan SPT tahun pajak online atau e-filing 1770S Anda sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka SPT Anda akan dikirim pada tabel yang terkirim tersebut, di mana e-filing pelaporan SPT tahun 1770S atau 1770SS. Berikut penerimaan elektronik Anda, yaitu berupa nama, NPWP, tahun pajak, jenis SPT, pembetulan, terus tanggal penyampaian, NTTE, dan tahun Anda. Itulah penjelasan cara pengisian SPT 1770S online dan tahap pengisian SPT tahun 1770S bagi karyawan atau PNS.